setuju turun pajak. Angkanya berapa kalau idealnya? 8 lah kalau menurut saya. Jadi turun 3%. Kontributnya bisa 1%. Di bagian kredit sudah ada data sampai Oktober. UMKM, Mas. Kredit khusus untuk UMKM. Usaha mikro, kecil, menengah. Itu kontraksi. Jadi tahun ini Malah menurun. Turun selama era Purbaya turun. Mau ngomong 5,6, 5,7, ngomong kredit akan 2 digit, ya toh? Nggak ada investasi. Dan dia sendiri ngaku iklim investasi kita rusak selama ini. Loh, kalau rusak emang 1, 2 bulan, 3 bulan bisa diperbaiki. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kami akan membahas lagi tentang ekonomi. Karena itu kami seperti biasa mengundang salah dua dari dua Rizky. Ekonom yang sejauh ini rasanya yang paling konsisten untuk kemudian mencoba memberi kritikan-kritikan yang konstruktif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Bung Awal Rizky. Selamat datang kembali lagi di Ruang Dialektika, Bung. Salam Pancasila dulu. Salam Pancasila. Terima kasih, Mas Winarko. Siap, Bung Awal? Ya, sehat. Alhamdulillah. Tapi saya mau mulai dengan mengomentari apa yang terjadi di Sumatera. Ya. Karena ini masih berlangsung, sangat kita sesalkan, korban jiwa juga semakin lama semakin bertambah karena keterbatasan informasi kemarin. Ternyata memang skalanya sedemikian besar gitu ya. Tadi pagi itu saya nemu foto yang menarik, ketika orang itu tidak semuanya mungkin pernah berkesempatan ke Sumatera gitu ya. Tapi ada foto yang bagus itu mengoverlay fotonya Pulau Jawa dengan lokasi bencana itu. Itu ternyata hampir sepanjang Pulau Jawa. Skalanya sebesar itu gitu. Hingga kemudian memang dengan penanganan yang rasanya masih apa adanya dan terkesan lambat gitu ya. Itu memang sangat disayangkan, kemungkinan jumlah korban akan terus bertambah gitu. Saya akan memulai dengan pertanyaan di publik itu gini, kenapa sih pemerintah itu tidak segera menetapkan ini sebagai status bencana nasional? Ada kecurigaan, ada asumsi yang di publik itu bahwa pemerintah sudah nggak punya duit. Karena kemudian kemarin setelah ada efisiensi, terus ada kebijakan Menteri Keuangan untuk mengalihkan dana cadangan itu ditaruh di perbankan, itu membuat orang itu mengira pemerintah nggak ada anggaran darurat, sehingga kemudian ketika dibutuhkan seperti ini, itu pemerintah jadi lambat. Sebenarnya kalau di kacamatanya Bung Awal gimana? Ya, makasih. Pertama kita menyampaikan ikut belasungkawa pada semua saudara kita di Sumatera yang mengalami bencana. Mudah-mudahan ini segera berakhir dan ibu bapak semua juga bisa kembali menjalani kehidupan yang normal. Nah, dari sisi saya sebagai pengamat fiskal ya itu bisa memiliki pandangan, tapi terkait dengan mengapa bencana nasional, mengapa lambat ya memang agak sedikit di luar pengetahuan saya, meskipun secara teoritis ya mestinya kan tidak terlalu sulit itu kan, kalau bencana nasional butuhnya pada level presiden harus ada yang memberi informasi. Nah, sedangkan yang beredar, saya kebetulan juga melihat tuh, terutama di medsos, ini apa pemerintah sudah nggak punya duit? Saya pastikan ya, kalau duit itu adalah anggaran yang dipegang in cash atau mendekati cash, itu ada, Mas. Mengapa demikian? Pertama, pemerintah itu menurut laporan terkininya yang tentang realisasi APBN sampai dengan Oktober kan, bulan lalu, itu pemerintah sudah menarik utang bersih. Utang bersih itu artinya ya membayari yang lama, nambah yang baru, itu 570 triliun. Itu sudah di kantong pemerintah? Sudah di kantong pemerintah, sementara defisitnya itu hanya 440-an triliun, 435. Jadi selisih nih kan. Artinya defisit kan yang ya berarti pendapatan nggak cukup untuk belanja. Artinya dari sisi itu aja sudah ada duit itu. Kalau misalnya ditambah yang lain-lain, silpa namanya. Jadi totalnya itu sudah masih ada 52 triliun duit nganggur. Nganggur betulan itu karena nggak ngutangnya kebanyakan. Itu satu.
Yang kedua, secara prosedur penganggaran, yang namanya bencana itu kan sesuatu yang rutin terjadi, meskipun yang skala besar itu tidak ya. Ya. Maka tentu ada badan, ada struktur organisasi dengan beserta anggarannya, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya, BNPB. Belum lagi rentetannya seperti Basarnas apa, kan ya ada alokasi anggarannya. Nah, memang anggaran-anggaran di tempat-tempat itu bisa dikatakan berdasarkan proyeksi kebutuhan bencana yang usual lah, yang biasa Ya. lah. Nah, bagaimana kalau ada bencana yang seperti terjadi ini melampaui biasanya? Sudah juga oleh ini teknis ya, 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 ya. teknis perencanaan keuangan sudah dialokasikan dalam bentuk cadangan. Di mana? Namanya belanja lain-lain, Mas. Jadi belanja itu kan kalau dari sisi jenis ada belanja pegawai, belanja modal, Modal. belanja barang, ada namanya belanja Lain-lain. lain-lain. Dan itu jumlahnya lebih besar daripada jenis mana-mana. Ini belanja lain-lain ini nomor 2 atau nomor 3 tiap tahun. Ini pengalaman dari COVID soalnya. Kalau ngomong nominal itu sampai seberapa? Ini 488 triliun untuk 2025 ini. Itu yang lain-lain. Lain-lain. Nah, jadi kan gede kan. Tetapi lain-lain sejak dari 2020 ke sini itu memang gede karena satu, pengalaman COVID itu ya. Lalu kemudian ternyata di luar dugaan, mungkin publik kurang bisa melihat kalau terjadi naik turun nilai tukar itu dampaknya banyak tuh terhadap subsidi dan sebagainya. Tetapi tetap secara klausa yang paling atas itu adalah bencana alam. Bencana alam atau bencana karena kan kita nggak tahu bencana karena perbuatan manusia yang bersifat. Jadi tidak ditentukan jumlah detailnya, tapi dari kantong kita berarti 500 triliun ini bisa. Dan saya melihat dari pemakaian 6 bulan. Jadi yang sayangnya tiap bulan kita bisa lihat. Nah, tapi pas 6 bulan kelihatan si lain-lain ini masih gede, belum terpakai separuh. Ya. Iya, belum terpakai separuh. Jadi yang alokasi itu belum tentu ada duitnya langsung, Mas. Tapi kan kalau dia digunakan nggak melanggar apapun. Iya. Karena memang sudah dicadangkan. Sudah dicadangkan, dan nanti dalam proses mengutang maupun dalam proses mencari pendapatan kan ada. Intinya tidak mungkin alasannya tidak tersedia dana sekarang ini. Sebutlah kebutuhan mendesaknya 1-5 triliun itu dengan mudah ke-cover. Sedangkan dana yang disebut-sebut ya, namanya netizen berhak lah ya karena menalar-nalar, itu kan sudah ditaruh di perbankan 275, itu naruhnya itu namanya deposit on call. Umpama nih karena lagi mendesak cash flow saja, jadi si duit utangan juga terpakai untuk yang lain. Kita hanya duit cash dengan menganggarkannya berarti kan masih nanti, maksudnya sepulnya setahun. Si duit 275 nih jika diperlukan bisa diambil karena dia bukan deposito berapa bulan. Jadi nggak yang berjangka yang udah dikunci sampai dan ingat si salnya itu sendiri 450-an yang dipakai 275 kan masih ada lagi hampir 200. Artinya saya ingin mengunci persoalan bukan di ketersediaan dana, berarti persoalan di tempat lain, kecepatan pengambilan keputusan, kemudian analisis dan itu memang kita hanya bisa menduga-duga. Yang kedua itu yang asumsi publik itu juga dibangun karena kemudian di awal tahun ini kan pemerintah melakukan efisiensi besar-besaran gitu. Dan salah satu yang kemudian menjadi sasaran itu adalah lembaga-lembaga yang memang bertanggung jawab menangani bencana ini karena diasumsikan memang tidak terlalu strategis kan secara fungsi secara ini, sehingga kegiatan-kegiatan atau anggaran-anggaran yang memang bisa untuk membuat mereka lebih cepat pekerjaannya itu kemudian menjadi sangat terbatas. Kalau asumsi seperti itu gimana? Enggak, tidak benar juga karena sekali lagi kalau dia normal si badan-badan itu ya tersedia. Ketika dia dipotong itu yang dikurangi itu pelatihannya, pendidikannya, uji cobanya. Jadi tupoksinya tetap jalan. Ya, tupoksinya jalan. Dan ini tadi ingat, ada belanja lain-lain yang bisa dipindahkan. Tapi kan dia nggak bisa mindahin sendiri. Harus Menteri Keuangan. Dan kalau memindah seperti itu, kadang tidak hanya Menteri Keuangan, tapi tadi kalau misalnya ditetapkan sebagai bencana nasional, kan otomatis kan tinggal deliver. Mungkin yang ada pengaruhnya yang transfer ke daerah. Nah kan daerah itu kan bisa mengelola sendiri. Nah karena transfer ke daerahnya itu diefisienkan, berkurang. Kalau itu mungkin. Jadi daerah, tapi kalau dilihat di televisi itu kan
Ya memang bencana kayak gitu mau dananya seperti biasanya juga tetap nggak kuat ya. Menyerah tuh bupati sudah. Jadi tapi betul bahwa bisa jadi daerah juga salah satu yang menyebabkan mereka lambat. Terutama dalam hal ini tidak yang persis kena ya. Provinsi kan nggak seluruhnya kena. Itu mau mengalokasikan dia sementara itu bisa. Tapi saya benar-benar mengunci ini. Menurut saya jelas masalahnya bukan tidak ada ketersediaan duit. Karena salah satu yang rasanya membuka mata kemarin dari bencana di Aceh itu, apa di Sumatera itu, karena besarnya itu ya, Iya, nah kalau itu kan kemudian pertama infrastruktur banyak yang iya, kepotong, iya, iya, keputus gitu ya, iya. daerah terisolir Nah, kan. iya, Sehingga kemudian distribusi iya. jaringan energi dan sebagainya itu Mm. kan menjadi terhambat. Di satu titik itu kemudian baru kita disadarkan bahwa ternyata di satu daerah ketika tidak Iya, ada koneksi dengan daerah lain, bahkan sembako aja dalam seminggu kemarin iya, sudah habis, Bung. Sehingga iya, kemudian ada aksi penjarahan dan iya, sebagainya gitu. Apakah memang kita serentan itu dalam pengertian kemudian iya, iya. kalau ngomong jaringan distribusi ekonomi kita itu? Ya, yang di luar Jawa memang iya. Di Jawa pun sebetulnya kok terhubungan. Teman kan Jawa jadi ada alternatif tuh. Ibaratnya kalau jalur kereta nggak ada, jalur Iya. daratnya juga ada alternatifnya. Bahkan kalau terpaksa Pantura itu masih bisa gitu lah ya. Sementara di luar Jawa dan dalam hal ini Sumatera sedikit lebih, ini masih mending Sumatera. Seandainya di Sulawesi menurut saya akan lebih berat Lebih lagi. berat lagi ya? Ini Sumatera infrastruktur ininya belum pas. Tapi di mana-mana, jangankan kita ketika kemarin ada beberapa kali bencana aja Iya. pontang-panting loh. Iya. Negara semaju Iya. itu. Waktu kebakaran California itu? Kebakaran, terus yang apa badai, Katrina itu kan luar biasa. Jadi kita memang juga apa namanya, tidak bisa juga sepenuhnya menyalahkan pemerintah atau ini kan tentu di luar soal hutan ya dan lingkungan. Tapi Iya. umpamanya ini sudah terjadi bencana nih, bahwa dia cepat atau tidak ditangani tadi mungkin untuk sementara kita menilai jelas tidak cepat. Kalau alasannya duit ada kan. Kalau alasannya berbagai infrastruktur ini, saya kok merasa ini bencana kan ya benar baru seolah-olah. Tapi pola-pola bencana ini kan di mana-mana ya begini ini. Iya. Polanya loh ya. Iya. Bahwa mesti ada pendidikan dan kita harus, menurut saya Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam dalam hal yang lebih luas, yang lebih sempit itu Basarnas dan lembaga-lembaga filantropis jangan Iya. lupa udah bergerak loh di luar pemerintah. Ini sudah ada best practices internasional lah. Kalau begini apa yang didahulukan? Ini yang kita tidak melihat dari berita-berita kan. Ini mulainya dari mana? Kalau sederhananya kita ini nggak punya ilmunya, tapi kan kita mendengar tuh. Kebetulan saya juga pernah jadi relawan. Itu kan memang yang harus ya itu adalah logistik makanan, obat-obatan itu kan didahulukan. Terus tapi tetap ada timeline-nya. Nah, ini yang kita melihat. Kalau alasannya kesulitan ini kalau memang dia jadi bencana nasional kan pengerahan helikopter, Pasti, pasti. pengerahan Sehingga Hercules, katakanlah yang terisolir ya misalnya. masih ini ya Hercules. Ini bahayanya adalah ketika kita baru mendapatkan informasi korban ini kan bertambah karena yang sebetulnya udah korban cuma informasinya baru. Iya. Tapi sangat mungkin korban akan bertambah dari sisi yang sudah kena lalu sakit, lalu ya toh, lalu kekurangan gizi dan dari pengalaman kita di bencana-bencana sebelumnya pun kadang lebih buruk lagi dampaknya di beberapa tahun kemudian karena yang sempat 2-3 bulan kena itu kan nanti kekurangan gizi. Iya. Kan lucu nih kalau saya kaitkan sementara kita mau urusan gizi lewat TNBG, ini nanti bencana ini kalau tidak ditangani dengan baik, itu kan menyisakan masalah gizi di masa-masa mendatang kan gambar-gambar ibu hamil. Tapi saya ingin mengunci satu hal Mas Dewinarko. Menurut saya ini ada gambaran kekurang cepatan koordinasi antar kementerian lembaga maupun Iya. kementerian lembaga ini termasuk badan-badan tadi ya dengan daerah. Dan Iya. kalau boleh mengingatkan, ini salah satu kuncinya adalah di Pak Presiden yang harus bertindak lebih cepat. Jangan hanya mengunjungi beliau sudah bagus tuh kan dimanapun penting itu kan. Menteri-menteri juga banyak mengunjungi, yang kita butuhkan bukan mereka mengunjungi, tetapi Actionnya apa? action mereka yang berdampak luas itu apa? Seberapa banyak helikopter, berapa banyak Hercules, ya kalau diperlukan kapal sudah berjalan dari Jawa, ya toh, membawa apa-apa, gitu Mas. Karena yang kemarin
sampai 2 hari yang lalu lah, itu yang paling menggemaskan itu gini. Kita itu kan pernah ada data sebagai negara itu indeks generosity kita, Iya, indeks kesenangan, kemauan untuk menyumbang, iya. itu sangat tinggi kan. Kita bangsa dermawan. Bangsa sangat Itu dermawan. riset manapun membuktikan. Kemarin itu di masyarakat sipil secara luas, itu inisiatif-inisiatif untuk donasi, untuk menggalang bantuan, itu luas sekali. Luas. Nah, problemnya kemudian ketika mau mendistribusikan itu, Iya. di lapangan itu kan banyak sekali kemudian kendala, hingga kemudian karena tidak terkoordinasinya tadi, Iya, akhirnya betul. jadi kayak ada bottleneck gitu, ada Iya. menumpuk gitu. Iya, Nah, omongan kita ini paling nggak itu ngingatin lah. Ini benar-benar ya harus bergerak cepat lah. makanya itu kan, karena itu kenapa ini saya ini di awal, biar nggak ada hambatan, nggak ada alasan. Iya. Nggak punya duit. Duit ada, fasilitas punya, bahwa tentu ada kesulitan karena lapangannya begitu. Tapi kita ingin ngelihat kesulitan itu karena kesulitan lapangan, bukan karena kesulitan tidak bertindak, kan lain kan, gitu Mas. Satu lagi, ini mungkin agak di luar ekspertisnya Bung Apalil, saya tahu. Tetapi alasan kemudian publik mencurigai kenapa tidak segera dinyatakan bencana itu. Karena kalau dilacak, dirunut secara struktural, ini kan memang pemicunya, atau mungkin kalau bukan pemicunya, kalau pemicunya katanya badai tropis siklon itu. Tetapi yang memperberat ini kemudian untuk menjadi bencana sebesar ini kan karena praktek-praktek pertambangan, praktek pemberian izin pembukaan lahan yang itu kemudian dilakukan oleh orang-orang yang sekarang masih menjabat gitu. Pandangan Bung Awal gimana? Saya tidak pernah riset itu, tapi otomatis saya membaca pandangan-pandangan dari kawan lembaga maupun pakar-pakar terkait itu, saya cenderung setuju dengan kesimpulan mereka bahwa ini tidak terpisahkan dari pelaku-pelaku yang tidak pro alam. Dan kalau ditelisik kan tidak hanya di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan, pelaku-pelaku yang hutan kah, sumber daya alam keseluruhan kah, yang tambang, itu ya nggak banyak. Pemain lokalnya ya sekian puluh, asingnya juga bisa ditelisik, lalu mereka saling silang untuk berbagai proyek. Ya sebenarnya ya harusnya pertanggungjawaban dari mereka diminta publik ya, tapi saya kira studi-studinya udah terlalu beredar lah. Atau mungkin lebih bagus juga kita melakukan sarannya kepada pemerintah. Oke, kalau nyari-nyari kesalahan sementara lagi bencana, oke ditunda. Tapi minta dong ke mereka bantuan kan. Sudahlah, lu kan punya tambang di situ, kamu dulu punya HPH di situ, sudah maupun masih ya enggak? Kumpulin duit, masa nyari 5 triliun. Sayangnya sudahnya itu hanya dibuktikan dengan bawa kalau yang difoto. Yang dibutuhkan 5 triliun, yang dibawa 10 kilo kan, gitu loh. Kalau cuci dosanya hanya dengan kelihatan foto bawa bantuan ke lokasi gitu ya. Nanti akan yang kita khawatiri itu akan menambah ketidakpuasan publik. Pertama itu, terus yang kedua dengan konstelasi ekonomi kita yang ekstraktif itu. Kalau ini bisa terjadi di Sumatera kan bisa terjadi dimanapun. Betul. Jadi baik, kita ke inti pembicaraan undang Bung Awal. Kami itu pengen memberi semacam istilahnya, menggroundkan ekspektasi publik terhadap Menteri Keuangan, khususnya Pak Purbaya. Karena banyak hal yang disampaikan Pak Purbaya itu di penilaian kami itu terlalu bombastis, gitu, tidak sesuai dengan realita. Tapi masalahnya publik menerima itu dengan gegap gempita, Bung. Karena itu kemudian bantu kami untuk kemudian menurunkan ekspektasi lah, biar kita nggak terlalu. Dimulai dengan janji pertumbuhan ekonomi yang kemarin lagi-lagi disampaikan di depan DPR, 5,6% tahun ini. Pada saat data sampai pertengahan tahun kemarin, sampai triwulan 3 sudah 9. Yang itu kemudian menimbulkan skandal, BPS ternyata dinilai manipulasi data oleh teman-teman ekonom gitu ya. Itu kan seolah ada lompatan. Kan nggak mungkin ekonomi itu muncul sebagai sulapan gitu kan. Kalau misalnya itu beneran, bantu kami untuk menjelaskan, untuk memahami bagaimana mencapainya. Ya, kita mengomentari Purbaya atas kebijakan atau pernyataannya terkait kebijakan. Oh iya. Jadi saya sudah berkali-kali mengatakan, dan terakhir soal
Di depan DPR belum lama dia mengatakan di triwulan 4. Jadi informasi buat para pemirsa ini, pertumbuhan ekonomi itu baru ada datanya sampai 9 bulan. Ya. Jadi triwulan 1, 2, 3. Nah, kita bisa melihat masing-masing triwulan, bisa melihatnya kumulatif 9 bulan. Nah, lalu berarti tinggal 1 triwulan nih. Nah, triwulan ini sudah berjalan, tapi data belum ada. Nah, belum lama ini Purbaya mengatakan di triwulan 4 ini akan tumbuh 5,7%. Di DPR itu, jadi dikutip media. Nah, 5,7. Maka lalu secara keseluruhan selama 12 bulan itu akan bisa tembus 5,2 di 2025. Di tahun 2026 dia optimis ini akan kencang ke 5,6. Oh, 6 aja gampang katanya gitu. Gampang, itu lain. Nah, tapi mari kita bicara yang sudah dia ramal dekat nih 5,7 Di kuartal 4 ya. Di kuartal 4. Pernahkah Indonesia di kuartal 4 mengalami pertumbuhan 5,7 year on year? Artinya triwulan 4 dibandingkan triwulan 4 tahun sebelumnya. Gimana? Kalau historisnya gimana? Nggak ada, kecuali pada saat dulu SBY. Jadi nggak ada. Jadi triwulan 4 itu belum pernah ada lompatan segitu. Satu. Yang kedua, kita lihat triwulan 3 berapa? Triwulan 3 itu 5,04. Akumulatif 9 bulan 5,02. Nah, triwulan 4 dengan triwulan 3 itu jaraknya nggak pernah jauh. Kadang lebih rendah sedikit, kadang lebih tinggi sedikit. Terjauh ya hanya 0,02% poin, 0,2% poin. Berarti kalau 5,04 berarti 5,24 ya. Itu ya kira-kira umumnya berdekatan. Nah, berarti argumen kedua nih bahwa 5,7 itu berat, ya enggak? Nah, yang ketiga ya kalau di keseluruhan tahun itu biasanya dekat dengan angka triwulan 3. Jadi dekat dengan 5,4. Kayak mediannya itu ya, karena kan saya gitu gampang ngeset data 12 tahun, 15 tahun. Maka atas dasar itu kita nggak usah bicara sebab akibatnya. Nah, kalau nanti terlalu teknis, saya gambarkan begini. Pertumbuhan ekonomi itu seperti jalannya kapal induk ya. Ya bisa dicepetin gitu. Tapi nggak bisa tiba-tiba melambatkannya pun begitu. Kecuali terjadi tabrak karang. Nah, jadi 98 respon atau gitu, COVID. gitu. Kalau enggak dia melambat. Ya, tapi ya landai. Kenapa? Karena sumber-sumbernya adalah konsumsi orang sekian 285 juta. Keputusan puluhan ribu, ratusan ribu pengusaha. Intinya ini akan menjadi contoh pertama nanti bahwa Purbaya memberi harapan tidak benar untuk pertumbuhan ekonomi. Itu aja jawaban saya. Dan ada lagi. Ini sudah terbantu tanda petik ya oleh make up yang dilakukan BPS terutama di triwulan 2. 3 pun masih ada make up. Di make up saja itu nggak bisa 5,2. Jadi kemungkinan hanya 5,1 itu udah make up. Konsensus ekonomi sebenarnya 4,9. Ini konsensus ekonomi itu kan termasuk dari asing. Nah, kalau dia di make up itu berarti unsur make up itu bisa ini contoh aja ya, bisa di sana di hilirisasi tambang, bisa di pembelian alat-alat pertahanan keamanan yang gede-gede yang dianggap barang modal. Itu dimasukkan. Nah, dimasukkan. Artinya secara kualitas kan dia tidak menggerakkan ekonomi secara langsung, dikit lah kalau ada. Ya hanya karyawannya pindah gitu ya. Dan kalau tadi di hilirisasi, di tambang itu kan juga tipis. Oke, ini jadi nanti kira-kira bisa kita asumsikan sebagai kayak reality check pertama gitu ya. Ya, reality check pertama. Dan saya sampai podcast ini sangat yakin dia tidak akan tercapai yang dia mau. 5,7 di kuartal 4 dan lebih dari 5,2 1 tahun. 1 tahun. Kalau kemudian efeknya yang dari katakanlah kebijakan yang sudah dilakukan kemarin itu kan menempatkan dana ke bank himbara itu. Itu belum ada dampaknya. Nah, itu masalahnya. Ya, yang ada masih baru narasi. Pertama, kalau itu kan kita harus dapat info, jangan berita, jangan rilisnya direksi BNI, kami udah dapat, kami salurkan. Ya, itu mah buat ekonomi ya ngapain? Mana laporan keuangan? Noise saja ya. Gitu. Laporan keuanganmu September mana? Oktober mana, November mana. Laporan keuangan yang sederhana itu kan ada aset, ada liability. Berarti kan ini duit masuk, dia jadi utang dari sisi bank.
tapi sekaligus jadi aset kan ketika dia salurkan kepada kredit misalnya. Itu kan ada. Bener nggak si BNI, Mandiri sama BRI dapat 55 triliun. Ini kita belum bicara yang lain-lain. Itu ada nggak? Sampai sekarang Hanya nominal yang ya dijanjikan itu aja. kita belum lihat. Nah, bagaimana cara melihatnya? Kalau mereka itu perusahaan terbuka, itu ada laporan yang rutin untuk terbuka Ke bursa, ya. Kita bisa melihat di Bursa Efek Ya. ya. Bukan di lamannya Mandiri, nggak ada. Laman mereka nggak ngelaporin. Tapi kan ada ini. Expose ke bursa adanya gitu. 3 bulanan. Jadi kita punya data sudah Oke. dari bulan September. Nanti kalau saya analisis September, nggak adil. Katanya baru 20 hari toh untuk kebijakan tanggal 10 apa 11. Nah, bandingannya juga nggak ada Agustusnya, karena kan 3 bulanan, Juni. Yang bulanan mana? Yang bulanan itu yang ngeluarin OJK. Ada juga. Tapi dia tidak berupa dokumen, berupa ada file ya. Jadi, nah, tidak seperti biasanya. Sampai saat ini OJK, kalau ini kita rekaman tanggal berapa ini, tanggal 4 ini ya, 4 Desember, itu data yang tersaji di OJK itu 31 Agustus. Untuk Bank Himbara, bank lain sudah ada yang 30 Harusnya September. normalnya berapa lama? Ya 2 bulan lah. Berarti kita harusnya sudah dapat yang Oktober. Kenapa, Bung? Ya saya nggak tahu. Itu harus tanya OJK. Maksudnya, kalau ada data itu, saya ditanya begini kan enak. Oh ini ternyata selama sebulan. Jangan tersalur dulu, Mas. Sudah ditaruh. Sudah ditaruh. Nah, kita sekarang nggak mungkin juga bilang, wah masa Purbaya sama direksi bohong. Oh iya, ditaruh. Tapi nanti dulu. Ditaruhnya bener. Ini misalnya Mas Kinarko ini Bank Mandiri, kelolaannya yang berupa duit itu kurang lebih 1.200 Mas, triliun. Kalau asetnya hampir 1.400. Nah, duitnya 1.200 nih, baik duit sendiri, awalnya ya, duit kelolaan. Ya, nah, duit asli saya ada mau dari nasabah, dari sendiri. Ditambahin 55. Datang 55. Nah, mestinya kan jadi 1.255 ya di bulan itu, ya kan, September itu. Kenapa setelah saya lihat ternyata hanya 1.215 yang dimasukkan? Ya berarti sisa yang dimasukkan hanya 55, nambahnya hanya sedikit, hanya 15 triliun. Ada yang dikeluarkan. Nah, berarti yang 40 keluarkan kan nggak melanggar. Karena misalnya sebelumnya sebagai bank ini ada beberapa deposito private investor yang dikasih bunga sampai 6. Ini kesempatan di luar. Kalau begitu keuntungannya apa? Keuntungannya hanya sedikit, membuat murah biaya sampean, tapi kan tidak akan mendorong perekonomian sebanyak 55 triliun. Kalau sudah ada data, belum nih masalahnya. Belum. Yang kedua, disalurkannya. Kita lihat di kreditnya kan. Kemana aja? Kemana aja. Nggak usah kemana aja, kita jumlah dulu nih. Nah, sebelumnya kreditnya sampean itu kurang lebih kalau 1.200 kreditnya 900 lah. Karena kan dia harus banyak urusan. 800 deh. Dari 1.200 itu 800. Nambahin 55. Nambahin 55. Kan maunya kredit semua nih. Oh, ternyata hanya 810. Berarti kan hanya 10 ketambah. Lu kemana? Karena ternyata kredit yang lain nggak jadi. Nah gitu loh. Ini kan lebih fair. Kalau mau nanti kan ya sebutlah September itu cuma 20 hari. Berarti sampai akhir Oktober. Saya menduga dari laporan yang ada September tapi Agustusnya nggak ada. Nah, itu berarti menurut saya bank melakukan adjustment atas posisi utang dia. Jadi karena sudah ketambahan utang kan dia dari sisi dia terhadap ini, dia ngurangi yang lain. Dari sisi penyaluran, dia tidak sejumlah itu menambah kreditnya. Bahwa itu dipelototi pakai mikroskop memang disalurkan, tapi dia mulai mengurangi kredit yang lain, yang outstandingnya. Nah, SBN-nya tetap. Jadi kan tidak memakai duit 55 untuk beli SBN, tapi mengurangi kredit uang lain ini, ya tetap saja beli SBN ke sini. Dugaan ini. Boleh dong, karena sana juga narasi nambah kredit. Belum keluar datanya, belum keluar datanya. Itu cara mengukurnya. Oke, di situ satu hal lagi. Nanti kalau mau lebih tajam, tentu laporan akhir tahun. Dia kemana saja kredit. Nggak bisa, Mas, kalau yang bulanan nggak kelihatan. UMKM-nya berapa, sektor apa. Itu baru di akhir tahun. Baru di akhir tahun pun berarti selisih 2-3 bulan. Tapi kalau karena TBK, bisalah kita Februari, Maret baca. Itu nanti. Nah, lalu bicara yang lebih umum lagi, karena ini jumlahnya 275 triliun, berarti dia kan akan mendorong kredit. Kita nggak lihat Bank Himbara saja, seluruh bank ini. Ada nggak kemajuan di bulan September, Oktober
ini sudah ada data pertumbuhan kredit sampai akhir Oktober. Dibandingkan Oktober tahun lalu 7,36%. Meningkat. Ya, meningkat Mas, tapi jangan hati-hati. Ekonom tuh caranya ngelihat meningkat tapi melambat. Karena Gimana? ya, jadi laju pertumbuhan kredit itu disebut melambat. Nah, karena tahun ini sampai dengan akhir Oktober tumbuhnya hanya 7,3%. Oke. Ya. Tahun lalu 10,5%, tahun lalu 11%. Jadi kan tetap bertambah, tapi laju nambahnya lebih sedikit, lebih pelan. Lebih pelan. Nah, ada nggak kalau begini dibandingkan dengan sebelum kebijakannya si Purbaya? Kan ini kita bandingkan dengan September dibandingkan dengan Agustus. Ada nggak pergerakannya? Ada kalau ini. Tapi kalau ada pergerakannya kan ini kan seluruh bank, bukan hanya Bank Himbara. Boleh dong, saya harus lihat semua. Nah, intinya kalau dia harapannya itu bukan hanya duit itu, Mas. Dengan duit begitu, kondisi industri terpicu. Iya. Ya kan jadi kayak semacam katalis. Iya dong, karena ibarat orang jualan, karena sampai jualan 1.000 perak, yang 2.000 kan keganggu, nurunin ke 1.500. Harapannya kan itu terbukti belum menaikkan laju pertumbuhan kredit signifikan. Kalau yang detailnya, OJK-nya belum ngelaporin. Gitu, Mas. Artinya saya ingin mengatakan pemindahan itu tidaklah sesuai dengan narasi besar yang dia kembangkan. Itu aja. Dampak itu kan menjadi kayak semacam template untuk menyampaikan keberhasilan efektivitas intervensi itu kemana-mana. Ketika ketemu Kadin kemarin, ketemu DPR itu kan disampaikan bagaimana kemudian bahkan ada kalau kurang itu nanti kami masih punya, masih ada lagi ya. Saya duit banyak. Padahal sampai tadi tanya di depan, nambah orang bencana aja kayaknya. jadi ya apa ya? Kalau saya boleh menilai, jangan juga kita lihat negatifnya. Usaha Pak Menteri Purbaya ini ada positifnya. Dalam arti dia itu ingin, ibaratnya kalau orang sudah kita nggak ada harapan, kita susah nih. Dia membawa harapan, memberi harapan, dan itu tugas pemimpin kan itu memberikan nuansa positif. Itu oke. Mendorong bahwa ini ada lagi kesempatan. Sampai situ oke, tapi saya sedikit kritik, bukan sedikit ya. Ya kalau begitu mainin angkanya tuh yang enak gitu, jangan gampang diukur. Kalau omongan begini 2-3 bulan lagi semua omongan saya yang lebih terbukti kan hancur ini. Tapi kalau sekedar ini kredit akan kita tingkatkan dengan memindah ini, kita berharap sektorial. Jangan nyebut angka 5,7. Ah itu bisa. Karena ini juga jadi semacam, saya nggak tahu, saya nyebutnya mungkin agak kasar, jadi mantranya Purbaya ya. Gara-gara intervensi itu, September itu, uang. Masyarakat sudah tidak lagi merasa gelisah secara ekonomi. Buktinya kemudian kemarahan publik yang Agustus, September itu sudah nggak ada lagi sekarang. Itu kalau tergantung kita memandang, bisa jadi positif. Kan tadi sudah saya katakan, ketika masyarakat, pelaku usaha melihatnya positif, biar omongan itu bluffing lah ya, lebih bagus. Jadi kan memang gak hanya kita loh, The Fed aja itu kalau gubernur bank sentralnya kan. Tetapi persoalannya adalah kalau bagaimana kita bagi dua, satu netizen masyarakat, satu pelaku usaha besar terutama menengah dan besar. Kalau menengah dan besar ini, makanya dia ngomong begitu lagi di Kadin. Nah, itu kita harus tahu. Ya saya suka tuh ngeliat videonya. Ya orang manduk-manduk ini atau matanya melihat tajam, jadi soal lain kan. Nah, maka bagaimana kalau netizen senang dan ada keinginan untuk wah ini menghadapi suasana yang akan lebih optimis dengan menteri ini. Bagaimana kalau sebaliknya di pelaku usaha besar? Ini menteri tidak berdasarkan data akurat, memberi harapan, tanda petik harapan yang mendekati palsu. Ini orang seperti ini konsistensi kebijakannya seberapa jauh? Bisa nggak dia mempengaruhi Kementerian Teknis? Kan buat pelaku itu kan nggak hanya Kementerian Keuangan, Kementerian Teknis, izin usaha segala macam. Lalu dia mau ini bea cukai. Jadi kalau ini reaksinya negatif, maka itu berarti ngukurnya di investasi, Mas. Maju nggak investasi? Nah itu, saya poinnya itu, saya ingin memperdalam ke Bung Awalil itu tentang ada nggak sih ukuran-ukuran lain yang kemudian kita bisa pakai untuk membuktikan sebenarnya bahwa apa yang sudah dilakukan Pak Purbaya ini memang ada dampaknya itu, menggerakkan ekonomi, menambah pertumbuhan, menambah investasi.
Itu ada nggak data yang bisa diukur yang per hari ini itu sudah keluar? Kalau untuk kesimpulan masih belum bisa. Masih belum Ada, bisa. tapi untuk indikasi-indikasi ada. Tapi sifatnya jadinya ada yang mendukung, ada yang Oke. kurang mendukung. Apa anekdotal Nah, ya istilahnya. kalau saya contohkan mendukung, tapi kan belum pertanyaannya nanti, kan karena Menteri Keuangan itu kan sebenarnya bendahara umum negara nih. Tidak segala-galanya lah. Dia bukan Perdana Menteri, bukan Presiden. Nggak membawa menteri Ya, perindustrian, tidak, ya, membawa menteri ya kan? investasi. Jadi tetapi bolehlah karena dia yang tampil diberitakan, kita anggap itu ada aspek dia karena opini itu mempengaruhi kan. Nah, kalau misalnya kita melihat dari ada itu namanya PMI itu Purchasing Manufacturing Index. yang dikelola S&P naik Mas di bulan kemarin ini Oktober. Ekspansif dia positif kan dari sisi itu. Tapi tadi kredit landai dan Melambat tadi ya. melambat. Terus di bagian kredit sudah ada data sampai Oktober UMKM Mas. Kredit khusus untuk UMKM, usaha menengah, mikro kecil menengah. Itu kontraksi. Jadi tahun ini malah menurun. Turun selama era Purbaya turun. Justru yang selama ini kan kayaknya dijanjikan itu bukan dijanjikan, dikesankan bahwa nanti. Tapi memang bisa ngeles juga, itu kan perbankan keseluruhan. Enggak, tapi apapun, ini kan berarti tidak bergaung kepada kredit itu. Gitu. Ya, kalau kredit konsumsi sudah masuk? Masuk. Nah, konsumsi landai. Kayaknya itu kan itu juga yang jadi salah satu itu. Jadi kan? Ada dua. Kredit motor. Kan tiga, kredit itu konsumsi, kredit modal kerja, kredit investasi. Ya. Kredit konsumsi landai, kredit modal kerja landai. Modal kerja ini berarti orang untuk mau buka bisnis. Orang mau buka warung, buka pabrik. Mas, kalau buka pabrik investasi modal kerja. Jadi misalnya ini kan ada orderan, saya butuh gitu. Ini menunjukkan dinamika ini. Kalau investasi ini agak sulit karena investasi ini bisa pengeboran minyak, nikel kan dia gede, nggak bisa jadi ukuran dinamika ekonomi. Udah investasinya gede dan nggak mungkin itu dipengaruhi bulan ini kebijakan besok naik, nggak bisa. Ini kan berarti keputusan sebelum-sebelumnya. Dua ini tidak mengindikasikan gerakan yang berarti ini kalau negatifnya. Nah, lalu ada namanya indeks menabung dari lembaga tempat Pak Purbaya sendiri LPS. Indeks menabung menunjukkan penurunan. Itu apa? Indeks menabung itu apa? Menabung itu LPS mendefinisikannya kemauan dan kemampuan menabung. Jadi ada cara menghitungnya, dikeluarkan tiap bulan oleh LPS, dan di bulan September tadi turun. Artinya ya gitu. Dan itu konfirmasi juga oleh Bank Indonesia. Bagian pendapatan belanja yang dipakai menabung itu juga turun. Tipis-tipis semua turunnya. Tapi maksudnya kalau di mix, beritanya ada yang positif, ada yang negatif, belum bisa untuk menilai. Kecuali nanti tunggu 3-4 bulan. Makanya, jadi memang sementara ini sifatnya mungkin kalau istilah riset itu kan anekdotal gitu ya, belum jadi kesimpulan. Karena itu juga wajar saja Pak Purbaya masih ngomong terus. Karena kan belum juga, saya pun harus jujur mengakui, belum bisa juga mengatakan Purbaya ini hanya omong-omong, belum bisa juga karena fakta-faktanya belum cukup untuk saya menilai seperti itu. Saya dari awal cuma ingin mengatakan bahwa beliau ini terlalu memperlihatkan skenario dengan optimisme yang dia bangun. Dia tidak menceritakan ada faktor risiko itu bisa tidak berhasil. Tapi kedua-duanya baik saya maupun dia ini kan dalam konteks narasi ya. Saya ini tidak hanya saya pribadi, yang para pengkritik ini datanya masih sama-sama belum cukup. Tapi saya makin kesini makin kuat Mas. Maksudnya gini, biar ditimbang-timbang tadi, ini kok mau ngomong 5,6, 5,7, ngomong kredit akan 2 digit, ya toh? Nggak ada investasi. Dan dia sendiri ngaku iklim investasi kita rusak selama ini. Loh, kalau rusak emang 1, 2 bulan, 3 bulan bisa diperbaiki, Mas. Yang namanya kerusakan iklim itu butuh tahunan. Dan bukan di wewenang dia semua. Bukan di wewenang dia, bukan hanya kebijakan gitu kan, ada kultur, ada kelembagaan, ada preman. Tapi supaya kita juga jangan nyinyir, positifnya ada. Yang menteri-menteri teknis jadi bercermin juga. Iya juga ya kan. Bisa jadi. Kita harapannya itu kayak efek domino ya. Purbaya yang begini membuat menteri-menteri teknis juga, ya udahlah saya juga harus bangun optimisme. Ada sisi itu, tapi ada sisi yang lain. Ya menteri-menteri nggak bisa perform ini malah ngumpul jadi untuk menjegal gitu. Itu bisa juga sih. Itu tapi maksud saya, secara kebijakan publik yang dilakukan Purbaya itu ada dasar teorinya, Mas. Membangun optimisme, membangun ekspektasi positif. Itu adalah kontribusi tersendiri dalam pertumbuhan ekonomi dan dalam
perkembangan dinamika ekonomi. Benar itu. Iya, tapi lagi-lagi ketika kemudian Berlebihan. terus yang kedua, ya lagi-lagi ini bukan kesimpulan karena datanya itu nanti belum keluar kan gitu. Tapi kalau hanya dari katakanlah survei tipis-tipis lah kalau bahasanya anak sekarang, tanya teman-teman pelaku usaha, tanya teman-teman ojol, saya ingin menekankan tanya teman-teman yang kerja di buruh di pabrik misalnya, itu nggak ada perubahan sama sekali gitu. Ya, kalau itu benar, saya juga cenderung begitu dan saya berpihak ya kepada orang-orang kecil, tapi demi analisis ekonomi yang sangat mempengaruhi adalah keputusan perusahaan besar dan kelas menengah. Iya. Kalau kelas menengah profesional mulai nganggap ini menteri omong-omong doang, itu lain loh pengaruhnya dengan cuma orang bawah. Kalau ini berarti Purbaya di captive-nya sendiri sudah mulai diragukan kan. Katanya mestinya yang bisa menalar pernyataan dia itu kan kelas menengah nih. Iya. Ini udah mulai ragu, tidak seheboh di awal. Dan tadi pelaku bisnis besar tidak melakukan gerakan-gerakan yang misalnya tiba-tiba ada rencana investasi, rencana bisnis apa. Bahkan perbankan itu merevisi bisnis plan dia untuk yang tahun berjalan maupun tahun depan. Merevisi ke lebih rendah. Nah, artinya kan mereka tidak seoptimis Purbaya. Baru saja juga Bank Indonesia 28 November, berarti baru berapa hari. Itu mereka memproyeksikan, sudah optimis itu, tapi tidak seoptimis proyeksi Purbaya terhadap kredit maupun terhadap pertumbuhan ekonomi. Cara membacanya, ya Bank Indonesia saja tidak seoptimis itu. Padahal Bank Indonesia sudah masuk optimis. Pelaku bisnis pastilah di bawah ini, Pak. Karena pelaku bisnis itu adalah orang yang selalu menghitung risiko. Dia lihat peluang, lihat risiko. Iya, mereka yang day-to-day-nya akan mengalami langsung kalau bacaannya nggak pas gitu. Kebijakannya kemudian, oke, kita nggak ngelihat itu. Ya kita kasih waktu lagi lah 1-2 bulan lagi gimana nanti. Enggak, ini yang sudah katanya mau direncanakan atau meskipun memperbaiki kelembagaannya bea cukai, memperketat barang-barang impor yang barang bekas, thrifting dan sebagainya. Cukup nggak kemudian Bung awalnya sama yang lihat? Kalau saya udah jelas nggak cukup. Pertama, setiap kebijakan sebagus apapun dalam suatu situasi yang existing, pasti harus diperhitungkan dampak sampingannya, efek sampingannya. Jadi kalau sampai minum obat itu, ya obatnya mungkin menyembuhkan, tapi harus dihitung. Ada keterangan. Ada keterangannya. Menyebabkan apa? Kalau sampai menyebabkan apa. Nah, ya ketika kita lihat yang kita harus ngakui, itu adalah positif. Misalnya soal shifting, soal bagaimana tidak impor baju bekas. Kayak impor lah dia mau bea cukai harus prosedurnya. Tapi hati-hati, itu kelihatannya bagus, tapi ternyata laporannya mereka-mereka yang impornya benar terpaksa jadi lebih lambat dari biasanya. Make sense nggak? Apa istilahnya itu dia berapa hari di pelabuhan, maka cost buat dia. Jadi mereka pelaku bisnis dalam konteks impor yang benar terdampak dengan lebih lamanya waktu karena si petugas juga lebih hati-hati. Dan itu kan dulu yang salah satu yang mau diatasi di era Jokowi kan, apa istilahnya itu ada satu atap itu ya. Dan terlalu lamanya barang di pelabuhan itu udah kena waktu tunggunya itu, waktu bongkarnya. Yang kedua itu kan mereka juga lebih hati-hati karena sebetulnya kita butuh impor untuk input. Nah, jangan hanya konsumsi kan, produksi. Sekarang harus si pengusaha juga harus mikir-mikir ini termasuk yang sekarang dilarang, diawasi enggak. Nah kan, maka keputusan bisnis juga memiliki pertimbangan, upaya, effort yang lebih besar. Maka dari sisi ini sebutlah dampak efek samping dari usaha itu. Jadi nggak bisa hanya merajia, mengamung-amung gitu. Ini kedampak juga. Terus lalu apalagi kalau ketika bombastis ya bahwa bea cukai dibubarin. Sebenarnya yang suasana seperti itu pernah di zaman Pak Harto itu ada lembaga internasional yang diminta karena Soeharto dapat laporan semacam konsultan gitu ya bea cukai itu ini sehingga tapi pada waktu itu bea cukainya masih dipakai. Cuma selalu ada orang konsultan internasional itu saja dulu perlu waktu tuh untuk terjadi gejolak. Kalau dia buat opini, kebayang nggak? Ya kita tentu tahulah banyak di semua lembaga semuanya benar. Pasti ada yang nggak benar, ada yang benar kan.
Tapi bagaimana kalau lembaganya dia ya biarkan itu. itu kan sama dengan bakar ya lumbung kan dengan tikusnya. Apa alternatifnya? Tapi bisa juga shock terapi. Artinya beliau ini kan tidak Ya, ingin bubarin. Oke, kita terima sampai situ. Tapi dalam konteks ini kan roadmap-nya harus jelas. Tuh mau apa, mulai apa saja, jangan sampai yang terdampak nanti impor-impor barang yang butuh cepat untuk input industri tertentu, Pak. Jadi masalah. Ya, kayak gitulah. kalau kebijakan fiskalnya sendiri Ya. sampai per hari ini gimana, Ya. Bung Awal melihatnya? Ini kan yang beliau banyak tekankan adalah belanja. Kalau pendapatan dia agak menahan diri karena saya kira sadar pendapatan kita ini sampai akhir Sudah Oktober kemarin sudah bikin disclaimer gitu, ya, sudah kayak minta bahwa ampun ini gitu. tidak mungkin tercapai. Kalau mau naik anggota Ya, DPR aja dinaikkan ya, katanya gitu kan. bisa, tapi dari sisi belanja itu dia pengen ngencengin. Udahlah yang sudah dialokasikan, tapi itu jadi adalah sebuah kebijakan yang ambivalen. Di sisi tertentu dia sadar pendapatan akan drop, akan tidak mencapai target. Kalau dia dorong-dorong si kementerian lembaga ini belanja sesuai rencana, ini kan jadi defisitnya jadi lebar, bisa nggak? Defisit lebar itu berarti dia harus ngutang, kan? Ngutangnya lebih besar dari sebelumnya, dari rencana. Ini jadi mendua dia. Maka menurut saya harusnya dia berani, udah terusin aja efisiensi itu. Ini jangan nyuruh mereka belanja. Belanja apa yang disuruh? Ya tadi kalau mau yang bencana tadi ditambahin kan, bukan belanja macam-macam. Jadi saya melihat ya cukup paham juga berarti Pak Menteri ini sehingga yang dia mau otak-atik belanja. Jadi bisa nyalah-nyalahin kalau serapannya tidak optimal. Kenapa sih ininya jauh sekali kemarin target pendapatan pajaknya itu? Ya. Dan itu tidak tertolong lagi dengan tiga bulan intervensi. Tidak tertolong. Kenapa? Ya kan karena pendapatan itu yang paling besar itu pajak. Pajak itu yang besar PPN dan PPH. PPN dan PPH ini elastis terhubung dengan pertumbuhan ekonomi. Ya. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Justru ini sebetulnya mendua ketika pemerintah menyatakan dia sendiri pertumbuhan ekonomi akan segini. Kalau benar pajaknya naik, ya, pajak mestinya naik. Kalau pajaknya nggak naik itu berarti ini pertumbuhan nggak beneran gitu aja. Pertumbuhan di kertas, ya kan? Nah, gitu. Sama kayak semuanya ISG ya, kira gitu ya. Mungkin ya karena kan tadi beberapa yang mengakibatkan tumbuh ini tidak kontribut ke pajak. Tapi kalau yang tambah itu transaksi kita, produksi harian kita, ya pasti nambah pajak karena setiap beli barang kena PPN. Belanja masyarakat benar-benar meningkat, industri benar-benar tumbuh. Iya, dan pegawai dipotong PPh-nya, perusahaan kalau hasilnya membaik dia PPh-nya juga PPh badannya. Dan itu hanya bisa tercapai kalau pertumbuhan realnya itu terjadi. Real, jadi pertumbuhan ekonomi yang lebih terdistribusi, lebih benar-benar bernilai tambah. Tapi kalau ditopang oleh beberapa angka yang secara moneter ini sebenarnya nggak ada. Dia lebih perhitungan saja. Hanya untuk biar kelihatan pertumbuhan ekonominya naik kan gitu. Ya, tapi memang kalau dibilang salah juga menurut textbooknya memang boleh dihitung begitu. Nah, tinggal kan gini. Ini kita masuk teknik nanti sulit. Jadi saya tidak termasuk orang yang bela BPS juga. Kalau saya itu kemarin ya baru ngeh itu kalau ternyata belanja untuk bahannya pindad itu ternyata bisa dipakai untuk. Ya, kalau dia belanja modal, Maka jangan alutsista terus siapa yang dapat menikmati gitu loh alutsista ini gitu. Ya, kurang lebih begitulah. Kalau wacananya kemarin untuk menurunkan PPh gimana? Oh sorry, PPN gimana? PPN. Nah, itu yang menurut saya justru harus. Tapi sebetulnya Purbaya sudah nangkap itu karena pertama itu di teori ada, yang kedua sudah ditunjukin oleh Vietnam, kan gitu ya, gampang aja lah yang dekat dengan kita. Ada beberapa negara melakukan dan secara teoritis memang di situasi yang relatif melemah lesu itu PPN cenderung diturunkan. Nah, karena apa? Karena lesu itu pelakunya kan yang dianggap paling banyak itu kan masyarakat dan swasta. Pemerintah itu kan porsinya kecil. Nah, kalau PPN diturunkan, itu membuat mereka bisa konsumsi lebih banyak, bisa investasi lebih banyak. Nah, jadi itu secara teori bisa. Nah, masalahnya Indonesia sekarang 11% PPN. Mau diturunkan, akibat langsungnya adalah penerimaan PPN-nya turun. Nah, itu yang dipikirin kan? Penerimaannya turun, pajaknya turun. Ya kan berarti lebih lebar lagi defisitnya. Tapi menurut studi, dan itu sebenarnya ada studi di internal mereka, tapi untuk data yang lama, kalau nggak salah data 2015,
Kalau PPN ada simulasinya, PPN itu diturunkan signifikan 3%, 5%, itu pertumbuhan ekonomi cenderung naik. Kalau 3% itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi 1%. Berarti kalau Perubayan mau nurunin dari 11 ke 8, peluang di 2026. Tapi ini bukan Perubayan harus undang-undang, tapi ini umpama ya, maka bisa 6%. Nah, tapi kelemahannya kan penerimaan PPN-nya turun. Ada defisit lagi untuk Defisit lagi, cuma defisitnya nggak selebar penurunan nilai totalnya. Karena si pertumbuhan ekonomi mengakibatkan PPH naik. Dan PPN pun turunnya tidak sebesar 3% itu karena kan PDB-nya naik. Ini harusnya dihitung nih. Kalau sudah begini tahun-tahun berikutnya bagaimana? Saya termasuk orang yang pro setuju turun pajak. Angkanya berapa kalau idealnya? 8 lah kalau menurut saya. Jadi turun 3%. 3%, kontributnya bisa 1%, tapi nanti penurunannya PPN itu tidak sebesar 3%, mungkin 2%. Karena PDB-nya naik dan PPH-nya naik, sehingga mungkin kerugian loss-nya itu bisa dihitung. Tapi itu ada syaratnya. Kalau itu dilakukan, itu tanpa ada perubahan di sektor real, ya kan Kementerian Teknis. Nanti hanya permainan uang saja, tapi begitu bisa nggak mendorong UMKM, mendorong usaha-usaha menengah, industri apapun, tekstil, menjadi terdorong akibat mereka punya ruang lebih banyak menginvestasi. Daya beli masyarakat meningkat. Daya beli masyarakat meningkat. Ini kan tidak cukup hanya dengan duit. Kalau cuma daya beli yang naik, struktur real tidak naik, ya nanti beli barang impor dong lewat aplikasi, lewat apa yang barang dari Cina semakin banjir gitu. Jadi ini kan paket. Nah, di situ tantangannya Perubayan harus lapor ke presiden menurut saya. Ini loh. Tapi saya karena ditanya, saya termasuk orang yang mendukung penurunan PPN tapi disertai reformasi struktural dan reformasi di sektor real. Dan itu malah bisa memberi harapan tumbuh sampai 8% di 3-4 tahun yang akan datang. Tahun 2029. Iya, Kak. Syaratnya PPN. Iya, karena dari sedikit yang saya pahami gitu ya, dari beberapa kali penjelasannya Bung Awalil sama saya ngelihat juga dari Perubayan, konsumsi domestik kita itu kan gede sekali. Iya, lebih dari 50%. Makanya komponen penyumbang PDB kita kaitannya. Nah, itu kan kalau daya beli dari komponen ini kemudian diungkit dengan penurunan PPN tadi kan. Tapi catatnya harus hati-hati. Produksi barangnya yang domestik harus meningkat. Nah, kalau nggak dia beli impor. Pertanyaan itu kan kemudian kembali ke industrialisasi sama iklim investasi gitu. Nah, apa tantangan? Dan jangan lupa Mas, pertanian. Sebenarnya pertanian ini jangan hanya tumbuh bertambah beras atau jagungnya, tapi ikutannya. Diolah enggak. Hilirisasi pertaniannya. Ya tantangannya satu, industrialisasi ini sudah disadari perlu direvitalisasi. Tapi biasnya masih bias kepada hilirisasi. Dan hilirisasinya bias ke minerba. Lebih khusus lagi nikel. Ya, yang itu sangat padat modal. Itu bagus saja. Tidak meniadakan itu. Tapi tidak cukup. Mestinya industrialisasi yang lebih luas. Dan salah satu industrialisasi itu ya merecovery industri-industri yang lagi sunset, yang lagi susah. Tekstil, besi baja. Besi baja itu kita cukup potensial, Mas. Nanti kalau jauh lagi kan ada turunan-turunan. Nah tadi nikel pun, Bu ya jangan smelter yang hanya mengolah sampai tingkat tertentu dijual. Bu sampai ke stainless steel. Masa kita makannya MBG impor sampai sana. Tentu ini kita tidak bicara sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya. Tapi kan roadmap-nya jelas. Maka ini kesempatan Perubayan sebenarnya. Dia doronglah itu. Nah, orang mau nggak investasi di situ? Menurut saya sekarang ini mereka bukan tidak sadar bahwa itu menguntungkan ke depan. Karena kita punya penduduk yang banyak. Kalau juga kita olah dengan benar, kita juga punya, karena kita nikel di sini misalnya, berdaya saing untuk ekspor. Tapi jangan ngekspor yang barang seperempat jadinya. Seperempat jadi aja kan itu misalnya pero apa itu. Tapi yang sudah produk dan dikembangkan di sini, misal nih. Nah ini kan kita ada gambaran tumbuh 8%, Mas. Kalau seperti itu. Nah, bolehlah Perubayan. Ini mungkin juga perlu diberikan wawasan ke publik, Bung. Sejauh ini, kendala apa sih yang membuat kita itu nggak pernah memproduksi bahan baku yang adanya dari kita itu sampai yang ujung hilirnya. Kendala apa yang kemudian kita hanya bisa bikinnya itu setengah jadi kayak gitu tuh? Kalau menurut saya, pertama kita harus melihat perspektif
orang punya duit banyak ya, pemodal besar, baik itu terutama domestik lah. Mereka ini kan menghitung keuntungan dengan risiko. Iya. Ya, salah satu risiko yang mereka hitung tuh adalah kebijakan yang bisa berubah-ubah. Oke. Politik yang cepat berganti, menteri bisa ganti. Oke. Itu risiko. Tapi kalau itu dia hitung masih bisa, dia masih masuk. Tetapi di sisi lain dia punya kesempatan lain untung. Ngapain saya susah-susah buat stainless steel? Yang ekstraktif, Ya, yang rente ekstrak, itu ya. yang rente, yang ini kalau sudah ikut gali 2 tahun, tutup tuh modal 3 tahun kan pas. Ngapain yang harus butuh Ya, R&D, butuh hitungan yang ini ya toh. Apalagi tadi mereka juga bisa main di pasar saham, mereka bisa main di pasar surat utang SBN, mereka bisa negosiasi sama bank gua naruh. Maka imbal hasil yang terlalu besar di sektor rente, sektor keuangan atau sektor ekstraktif membuat Jadi, tidak mendorong untuk masuk ke real. Insentifnya untuk dia Ya, mengembangkan industri yang benar itu kalah dengan insentif untuk uangnya dipakai dengan kalau poinnya menurut saya kan harus pemerintah negara lah mau lewat BI rate. Ternyata BI rate tidak efektif. BI rate turun tidak diikuti penurunan yield SBN secara signifikan, tidak diikuti penurunan kredit perbankan secara paralel. Ya, dikit banget lah. Nah, lalu pas orang return di pasar saham juga apalagi dengan digoreng ini returnnya bisa 8%. Nah, ini kan terhubung. Di situ nggak cukup Menteri Keuangan kan. Saya sekali lagi lewat kanal ini kata kuncinya ya presiden. Itu presiden bisa mendelegasikan ya ini menterinya lebih diberi power misalnya. Begitu juga Bank Indonesia bisa menyesuaikan dengan berkoordinasi dengan pemerintah. Kalau saya pakai kata kunci, apapun itu kuncinya adalah masyarakat kita seluruh Indonesia ini harus berproduksi. Artinya bekerja, Mas. Jadi kalau diulas-ulas kemanapun, kalau memang mau sumber pertumbuhan ekonomi yang terbesar itu adalah orang bekerja. Nah, bahwa dia bekerja itu perlu ada orang investasi segala macam itu adalah konsekuensi logis. Tapi kalau main-mainin M0, jumlah uang beredar, motongin pajak saja, ya saya pro tapi kan hanya, maka orang nggak bekerja atau pekerjaan yang tersedia tidak memberi imbalan yang layak karena non formal, itu berat. Terakhir ini yang kemarin disampaikan juga, membentuk tim debottlenecking untuk kemudian menyelesaikan berbagai macam hambatan investasi. Efektif atau hanya sekedar omon-omon? Ini bukanlah ide yang di sini saja. Kalau kita lihat sejak zaman Orde Baru, kalau ada yang debottlenecking, ada yang tim ad hoc, ada yang satgas. Negara dengan banyak tim ad hoc, dengan banyak satgas, dengan banyak itu artinya nggak efisien, jalannya birokrasi nggak jalan. Ya bahwa dia dibutuhkan atau tidak ya kita case by case. Orang KPK yang lembaga ad hoc aja sampai sekarang eksis kan. Jangan-jangan hanya show aja. Saya narik yang di luar ekonomi ya. Saya dulu pernah belajar sejarah. Katanya di salah satu buku itu bangsa yang butuh pahlawan. Itu berarti bangsa itu memang bermasalah. Jadi saya tutup begitu ya, kalau menganggap Purbaya pahlawan dan yang menganggap banyak, berarti bangsa ini juga aku lagi kurang sehat. Itu sepakat itu. Mestinya, jadi gini, ada geopolitik itu, ketika masyarakat dan pelayanan pemerintah itu berjalan dengan baik, kita itu nggak akan tahu ada pemimpin. Iya. Karena semuanya berjalan dengan otomatis gitu. Karena semuanya berjalan di bawah SOP. Nggak butuh pahlawan lah kita. Nggak butuh pahlawan, nggak butuh. Artinya kalau ngelihatnya berarti ketika masih dibutuhkan itu berarti tidak ada perubahan. Tadi kalau di bottleneck tadi apalagi ekonomi. Kalau hanya dipahami sebagai ini quick fix istilahnya atau cara cepat. Kalau di bidang non ekonomi mungkin nggak seberapa ya, tapi kalau di bidang ekonomi banyak satgas, banyak bottleneck itu oleh pelaku usaha disikap makin tidak pasti keadaan. Gitu ya. Bukan menyelesaikan masalah. Gitu ya. Iya, udah jelas kalau itu. Menunjukkan bahwa memang kelembagaan kita tidak ada kepastian. Itu kuncinya, kelembagaan kita tidak berjalan sesuai tupoksinya. Bahkan desain kelembagaannya sendiri nggak pas, terlalu banyak tumpang tindih, ya kan? Yang ini boleh impor, sana ternyata nggak boleh gitu. Yang ini dikasih izin internasional, nggak bisa dong. Nah itu kan sudah memperlihatkan indikasi itu. Belum lagi ada kecurigaan. Kamu kemarin nyumbang siapa? Pilpres, Pilpres gitu. Panjang. Dan sekali lagi untuk di ekonomi itu pemilik usaha, pemodal besar dalam dan yang dibutuhkan kepastian usaha.
masyarakat yang dibutuhkan adalah Lapangan kesempatan kerja. Kalau ini match, running kita, lari kita. 8% bukannya mustahil, tapi sejauh ini malah makin menjauh dari kemungkinan itu kan yang diambil. Mudah-mudahan bisa diterima publik sebagai Iya. sebuah upaya konstruktif Ya, kita kita konstruktif. untuk kemudian melengkapi lah atau kemudian Iya. memberi sumbangan untuk kemudian apa yang bisa lebih maksimal. Hmm. Karena tujuannya kan sebenarnya sama kan, Iya. kita juga karena kita masyarakat- mencintai negeri ini. kita kan kepingin juga ekonomi bisa tumbuh Iya, itu. betul. Tapi tidak dengan bombastis Iya. seperti itu kan. Ada cara-cara yang memang itu benar dilakukan Iya, kan gitu iya. kan. Bung Awalul seperti biasa sangat menyenangkan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kita ketemu di ruang dialektika Iya. berikutnya. Salam Iya. Pancasila. Salam Pancasila. Thank you.